Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, apa kabar kalian pada hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3. Adik-adik, pada pembahasan pertama kita sama-sama akan membahas tentang surah An-Nasr. Nah, adik-adik, surah An-Nasr ini adalah surah yang ke-110 dalam susunan surah yang terdapat dalam Al-Quran. Dan surah An-Nasr tergolong ke dalam surah Madaniyah. Walaupun surah ini turunnya di kota Mekah saat Fathul Makkah, tetapi surah ini diturunkan sesudah Nabi hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Nah, adik-adik, surah An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Dan kata An-Nasr atau nama surah An-Nasr diambil dari ayat pertama yang terdapat dalam surah An-Nasr yang bunyinya Iza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Apa arti kata An-Nasr? An-Nasr artinya pertolongan. Pertolongan yang dimaksud ialah pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik, setelah kita sama-sama mempelajari tentang pengertian surah An-Nasr, mari sama-sama kita membaca surah An-Nasr. Bacalah dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul hurufnya. Mari kita membaca bersama-sama, diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Setelah kita membaca surah An-Nasr, mari kita simak artinya. Perhatikan dan pahamilah supaya kita dapat mengerti makna yang terkandung di dalamnya dan kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, berikut adalah pengertian serta arti dari surah An-Nasr. Mari kita baca artinya terlebih dahulu. Artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha penerima taubat. Adapun pengertian yang terdapat dalam surah An-Nasr pada ayat pertama menceritakan tentang pertolongan Allah dan kemenangan, yang mana hal ini berkaitan dengan peristiwa perang Khaybar. Kaum muslimin pada saat itu meraih kemenangan, dan pada saat itu juga terjadi peristiwa Fathul Makkah. Dan pada ayat kedua menceritakan tentang manusia yang berbondong-bondong masuk ke agama Allah. Maksudnya, setelah mereka menyaksikan peristiwa perang Khaybar yang dimenangkan oleh kaum muslimin serta peristiwa Fathul Makkah dengan jumlah kaum muslimin yang begitu banyak, maka berbondong-bondonglah orang kafir Quraisy sebahagian mereka untuk memeluk agama Islam dan mengucapkan syahadat. Dan pada ayat ketiga Allah menganjurkan kepada kita untuk bertasbih, maka bertasbihlah saat kita telah melihat dan meraih kemenangan, dan memohon ampunlah kepadanya atas segala kesalahan, baik mereka yang
sudah lama masuk ke dalam agama Islam maupun mereka yang baru masuk ke dalam agama Islam pada peperangan, pada peristiwa Fathul Makkah tersebut. Karena sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha pengampun. Adik-adik semua, pelajaran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari saat kita mendapatkan pertolongan baik dalam segi apapun, maka bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan tasbih adalah ungkapan subhanallah. Artinya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertolongan yang telah Allah berikan ataupun kemenangan yang telah kita raih, karena sesungguhnya kemenangan yang kita dapatkan itu hakikatnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa memperbanyak mengucapkan istighfar. Kalimat istighfar adalah astaghfirullah, memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan baik yang kita lakukan disengaja ataupun kesalahan yang kita lakukan tanpa kita sengaja. Nah, demikian pelajaran yang bisa Bapak uraikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti dan kita dapat menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, sering-seringlah mengucapkan kalimat tasbih apabila kita telah meraih kemenangan ataupun mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sering-seringlah mengucapkan kalimat istighfar apabila kita melakukan kesalahan. Akhir kata, bila terdapat kesalahan dan kesilapan, Bapak mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.